Pernahkah kalian melihat rumah begini? Lalu ada seorang pria tua yang menyeramkan tinggal di sana. Dia tidak pernah membiarkan siapapun di dekat rumahnya, bahkan tidak halamannya. Suatu hari seorang gadis kecil lewat. Ini selanjutnya. Turun dari halamanku. Gadis takut mengendarai sepedanya. Ingin aku memakanmu? Tidak. Lalu bergerak cepat. Gadis kecil yang ketakutan itu berteriak melarikan diri. Pria tua yang marah menghancurkan sepeda. Kejadian yang kebetulan terlihat oleh bocah laki-laki di sisi lain jalan. Suatu hari temannya yang gemuk memintanya untuk bermain basket. Teman yang gemuk datang memukul bola, menjatuhkan bola di halaman orang tua. Keduanya tidak berani melangkah lebih jauh. Saat itu pamannya berkata, "Jika aku kehilangan bolanya, aku akan menghajarnya." Jadi anak kecil datang berlari. Lalu pria tua yang menyeramkan itu berlari keluar, mengangkat tubuhnya untuk mempersiapkannya untuk makan. Tetapi detik berikutnya si aneh tua tiba-tiba jatuh ke tanah. Sepertinya dia terkena serangan jantung. Ambulans dengan cepat membawa orang tua aneh itu pergi. Bocah itu merasa bersalah sekarang. Apakah orang tua itu sudah mati? Apakah aku seorang pembunuh? Telepon berbunyi di tengah malam membuat dia terbangun. Tapi setelah terhubung tidak ada yang berbicara. Pria penasaran menelepon lagi. Tiba-tiba telepon berbunyi dari rumah orang tua yang aneh. Dia terkejut melihat sisi lain. Lalu tiba-tiba ada tangan muncul di belakang punggungnya. Kemudian monster muncul di depannya. "Jangan takut." Ternyata pengasuhnya dan pacarnya mencoba menakuti dia. Lalu pacar pengasuh pun menceritakan tentang orang tua yang aneh itu. Orang tua aneh atau rumah mabok dan abang pusing. Pergi ke halaman pria tua dan bersembunyi. Masih memotong rumput. Lalu pintu rumah terbuka dengan aneh. Di dalam pintu ada layang-layang yang hilang saat berusia 10 tahun. Saudara berhasil dengan cara iblis. Pintu sekarang tertutup. Rumah ini benar-benar hidup. Dia akan menariknya di depan. Lalu mengelabui orang-orang di pintu. Lalu sepotong untuk menelan. Dua anak laki-laki di seberang jalan selalu mengawasi rumah aneh juga. Gadis mendekat. Gadis itu berhenti. Mereka bergegas keluar berteriak untuk menghentikannya. Tapi dia pura-pura tidak peduli dengan hidupnya. Tali belakang rumah tiba-tiba membuka mulut. Gadis yang ditabrak rumah selangkah demi selangkah ke mulut. Tidak bagus. Rumah monster ingin memakan daging manusia. Kedua anak itu menarik gadis bersama-sama. Saat ini, pengasuh memanggil mereka untuk makan. Rumah monster dengan cepat kembali ke bentuk semula. Dia membawa mereka kembali ke kamar mereka. Mereka mendengar anjing menggonggong di bawah saat ini. Anjing itu tampaknya telah menemukan sesuatu di rumput. Tiba-tiba lidah tajam menyambar anjing itu. Sehingga paman-paman memutuskan untuk mencari polisi. Anak gemuk itu melihat rumah memuntahkan bolanya. Bermain tepat setelah itu. Di atas bola ada wajah setan. Tiba-tiba sirene polisi berbunyi. Polisi ada di sini. Mereka bergegas memberitahu polisi bahwa ada monster di rumah. Kehilangan seseorang dan seekor anjing. Polisi mengira mereka bercanda. Jadi bocah itu mencoba memprovokasi monster itu. Tetapi monster itu sangat pintar sehingga dia tidak bereaksi. Polisi menyeret anak-anak untuk mengajar. Lalu mengunci mereka di dalam mobil. Kemudian polisi menelusuri bundaran. Dan tiba-tiba rumah itu menjadi hidup. Dia menjangkau dan memegang di mulutnya. Polisi mencoba untuk pergi kabur. "Menurutmu kau bisa lari?" Kemudian beralih target ke mobil polisi. Monster mengambil mobil di mulutnya. Sekarang mereka melihat dasar rumah yang menyeramkan ini. Ini pasti perutnya monster. Menit terakhir mereka buru-buru keluar dari mobil. Tapi sekarang pintunya tertutup. Monster ini marah dan mengantuk. Anak-anak itu menyalakan senter dan menemukan monster. Ini adalah rumah yang aneh. Itu kanibal. 3 anak ditelan olehnya. Monster itu tampaknya tidak merasakan keberadaan anak-anak pada titik ini. Jadi mereka diam-diam menyalakan senter dan menemukan foto pernikahan di dinding. Tuan rumah terlihat sangat aneh. Terlihat seperti raksasa. Kemudian mereka pergi ke tempat yang tak terduga dan menemukan mayat di tanah. Ini pasti istri orang tua itu. Pada saat ini anak laki-laki itu berdiri tegak. Setelah tulang kering muncul di tanah. Ini membangkitkan binatang buas. Kemudian segera melemparkan bocah itu ke ruang bawah tanah yang menyeramkan. Lihat. Ini mungkin perut monster. Gadis lincah memegang cahaya ruangan dengan erat. Ini pasti ujung lidah monster. Tindakan ini membuat monster itu muntah.
menyemprot semua anak di luar. Ketika orang tua aneh itu kembali, dia hanya terluka sedikit. Tiba-tiba pria tua itu berteriak menuju rumah sang istri. Ternyata monster itu istrinya. Dulu istrinya. Gara-gara badannya gemuk dianggap monster untuk dikunjungi semua orang. Tapi orang tua aneh mencintainya. Kemudian keduanya datang bersama-sama ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Membangun rumah. Tetapi sering memiliki anak-anak berlari kepadanya. Bahkan melemparkan telur busuk ke bibi. Dia begitu marah tetapi benar-benar sangat hangat. Tali di belakang slipnya jatuh ke tanah. Sayangnya semen sedang dituang sekarang. Gadis itu langsung dituang beton beserta rumah. Jadi jiwanya dengan rumah adalah satu. Karena dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anak-anak. Jadi itu sebabnya orang tua aneh begitu galak. Peringatan anak-anak yang dekat dengan rumah bisa berbahaya. Monster itu benar-benar marah pada titik ini. Berakar untuk pria tua dan 3 anak. Pada saat ini bocah gemuk itu mengantarkan ekskavator rumah ke lubang besar. Tapi tak terduga monster itu segera berubah. Itu hanya menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, pria tua itu mengeluarkan bahan peledak dan ingin meledakkan kekasihnya. Tapi dikesampingkan oleh monster. Pada saat ini, bocah itu mengambil bahan peledak dan memanjat rumah. Langsung melemparkan bahan peledak ke cerobong asap. Lalu ada bum-bum. Monster itu meledak. Jiwa istrinya dan cintanya disampaikan. Orang tua aneh memahami cinta lebih baik dari siapapun. Lindungi dia yang kamu cintai. Jangan biarkan orang lain mencelakainya. Meski cinta tak membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tahu itu jahat tapi tidak bisa pergi. Tidak setuju dengan kepribadian seperti itu yang membuat orang lain mengagumi. Film Come Here adalah akhir. Sampai jumpa teman-teman di film lain. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton video-video lainnya di RS Studio.